dari dua ayat itu, ya, baik mengenai rencana, keinginan orang kafir untuk menghancurkan Islam, tapi kita alhamdulillah dengan membaca ayat berikutnya kita yakin Islam tidak bakal hancur. Tetapi saya katakan Islam bisa musnah dari Indonesia. Seperti halnya Islam pernah jaya di Andalusia berapa tahun, yang kemudian hancur. Maka kalau kita bicara Islam di Indonesia akan bisa hancur, bisa musnah, kalau umat Islam Indonesia sudah tidak ada perhatian terhadap agama Islam. Baik, kita kembali ke papan tulis. Satu Romawi, ibu bapak, itu adalah sikap orang kafir terhadap agama Islam. Ada dua ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang kebetulan sama suratnya, bunyinya surat 9 ayat 32. Yuriduna yudfi'u nurallahi bi'afwaihim, ya. At-Taubah Ya. ayat 32. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Allah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Saya ambil kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama jelas, mereka berkehendak, mereka berkeinginan. Mereka siapa ini? Orang kafir. Apa yang dikehendaki orang kafir? Yang diinginkan orang kafir? Memadamkan cahaya agama Allah. Maksudnya Islam itu supaya mati. Bi'afwaihim, dengan mulut mereka, ya. Bukan berarti seperti meniup lilin yang menyala, mati. Tidak. Tetapi memadamkan cahaya agama Allah ini dengan, ya, melintir pengertian agama Islam, pendangkalan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Sehingga diharapkan orang-orang yang ada tidak tertarik, tidak mau percaya dengan Islam, karena dianggap Islam itu nggak beres. Itulah yang dimaksud bahwa mereka berkehendak, mereka berkeinginan, mereka berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Kalimat yang itu yang harus kita waspadai. Adapun kalimat berikutnya, alhamdulillah, marem kita. Kenapa? Allah menjamin walaupun mereka punya rencana sejahat itu, Allah tidak membiarkan. Cuma kita tidak boleh terus tidak usah khawatir, Allah kecolongan nanti, ya. Baik. Ayat itu diulang lagi oleh Allah, 61 surat As-Saff ayat 8. Bunyinya sama, ya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Jadi Allah itu Maha tahu orang ini gini. Walaupun sudah diberikan petunjuk, pedoman, tapi tidak semua manusia itu mau, ya kan? Walaupun sebelumnya sudah diberikan perangkat, pendengaran, penglihatan, hati, diberikan lagi pedoman hidup, diberikan lagi para nabi, para rasul yang ada di tengah-tengah mereka untuk menerjemahkan apa yang ajaran diberikan oleh Allah. Tidak semua masyarakat mau. Buktinya masyarakat masih ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi kalau ada orang yang kafir, jangan menyalahkan Allah. Barangkali Allah akan berkata, kurang apa aku? Kamu sudah tak kasih pendengaran, penglihatan, hati. Kamu sudah tak kasih buku pedoman hidup, tak kasih petunjuk. Dan di tengah-tengahmu ada Rasul menerjemahkan, ini loh jalan yang lurus, ini loh jalan menuju surga. Kurang apa aku? Barangkali Allah berkata begitu, ya kan? Tapi namanya manusia, ya. Maka manusia tetap, ya,
Ada iman, ada kafir ya. Itulah, dan orang kafir diterangkan dalam Al-Quran tadi. Di antaranya 2 surat itu. Adapun kalimat berikutnya sekali lagi membuat kita ini ayem. Tetapi Allah tidak membiarkannya. Artinya rencana jahat orang kafir untuk memadamkan Islam tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ya, tapi kita tidak boleh sembrono, tidak boleh pasrah bongkoan. Gusti Allah pasti nolong, tidak bisa ya. Dan sekaligus Allah menunjukkan cara. Gimana caranya Allah untuk menangkal, menggagalkan usaha orang kafir dalam menghancurkan Islam ini? Ayat berikutnya, kalau tadi 932 tinggal melanjutkan 33 atau yang 61:8 melanjutkan 9. Nah, di kelanjutannya. Jadi ini tinggal nambah 1, berarti 9. Ini 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Itulah cara Allah untuk menangkal, menggagalkan usaha orang kafir dalam memadamkan Islam. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan dibekali dengan membawa Al-Quran, agama yang benar, petunjuk Al-Quran, agama yang benar Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkannya dari semua agama. Jadi di ayat ini jelas sekali, untuk dimenangkannya dari semua agama yang ada, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dia ingin menghancurkan Islam kok malah Islam di sini. Dan ayatnya sama, baik yang 33 maupun yang 9 sama. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, sama. Nah, dari 2 ayat itu baik mengenai rencana, keinginan orang kafir untuk menghancurkan Islam, tapi kita alhamdulillah dengan membaca ayat berikutnya kita yakin Islam tidak bakal hancur. Tetapi saya katakan Islam bisa musnah dari Indonesia. Seperti halnya Islam pernah jaya di Andalusia berapa tahun, yang kemudian hancur. Maka kalau kita bicara Islam di Indonesia akan bisa hancur, bisa musnah kalau umat Islam Indonesia sudah tidak ada perhatian terhadap agama Islam.